Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kaidah yang ke-12 yang berbunyi al-kharaju bidzamani. Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Contoh dari kaidah ini tuh di era Nabi. Jadi ada orang membeli budak terus menafkahinya, memberikan tempat tinggal, memberi makan. Si tuan atau masternya itu ya berhak mendapatkan tenaga dari budak itu dalam perbudakan. Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Sampean dagang juga seperti itu. Sampean berani mendapatkan laba juga harus berani menanggung kerugian. Jangan oportunis. Jangan hanya ingin keuntungannya saja tanpa mau menanggung kerugian atau susah payah. Di politik itu ya banyak lah karakter oportunis. Di saat yang menguntungkan partai A ya ikut partai A, atau di saat menguntungkan si A ya dekat-dekat si A. Tapi kalau sudah tidak menguntungkan, sudah berbeda kepentingan ya ditinggal. Habis manis sepah dibuang. Ini yang menjadi tidak baik. Sedikit cerita tentang pengalaman waktu KKN. Jadi dulu itu KKN itu kami kan dari kampus rakyat. Jadi dana untuk biaya operasional KKN itu tidak ada, artinya tidak sampai kepada kami. Kurang tahu kalau ada tapi nggak sampai kepada mahasiswa itu. Saya tidak mau negatif thinking. Intinya dana tidak ada sampai ke mahasiswa. Birokrasinya nggak tahu, saya kurang paham. Waktu itu karena dana tidak ada, kami yang bisa kami sumbangkan adalah tenaga dan pikiran, dan dana yang nggak seberapa dari mengumpulkan jualan pakaian bekas dan menyebar proposal. Dananya nggak seberapa, jadi dana mandiri dari mahasiswa sendiri. Terus itu dana. Kalau dalam bentuk tenaga itu kami sampai ngecor membangun jalan itu. Jadi memang mental fisik kulit terbentuk di KKN. Jadi setiap hari itu hampir setiap hari itu ngecor itu jalannya nanjak juga, waduh berat. Kemudian itu ada bapak-bapak oportunis yang waktu musyawarah itu usul memberikan ide, tapi waktu eksekusi itu orangnya ngilang. Ya saya nggak mau menjudge oportunis ya, tapi yang saya dengar dari masyarakat seperti itu. Kalau saya husnudzon ya mungkin bapaknya punya riwayat penyakit yang tidak bisa menjadikannya ikut membangun jalan. Kemudian kaidah berikutnya yaitu kaidah yang berbunyi al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perselisihan itu disukai. Ini yang mungkin sering kaidah yang saya pakai ketika ada debat kusir ya, baik di tongkrongan atau di kampus atau lingkungan akademik. Jadi debat kusir itu debat yang tidak jelas manfaatnya. Kalau debat yang jelas manfaatnya itu ya memang harus ikut. Jadi keluar dari perselisihan itu disukai. Jadi ketika ada misalnya
pasangan suami istri sedang tidak akur atau berselisih, dasar kaidah ini itu Al-Hujarat ayat 12 dan dalil yang artinya barang siapa dapat memelihara dari syubhat, niscaya bersih agama dan kehormatannya. Memelihara itu artinya menjauhi syubhat. Syubhat itu hal-hal yang diragukan antara halal dan haramnya, atau belum jelas antara halal dan haramnya. Kedua dalil ini itu menjadikan menjadikan kita untuk selalu menghindari dari prasangka buruk dan hal-hal syubhat, karena dua hal ini, prasangka buruk dan syubhat, bisa memunculkan perselisihan. Tadi yang kalau ada suami istri yang sedang bertengkar itu ya kita tidak perlu ikut-ikut manas-manasi ya keluar dari perselisihan, khuruj min khilafi. Kadang kita ditarik-tarik dalam permasalahan orang lain, ya sebaiknya tidak terlalu mencampuri. Kemudian contoh lain, misalnya ada orang buang air besar atau kecil, itu lebih baik tidak menghadap atau membelakangi kiblat sekalipun di tempat tertutup, sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Jadi Imam Ats-Tsauri mewajibkan menjauhi, menghadap atau membelakangi kiblat pada saat buang air besar atau kecil, sedangkan imam lain tidak mewajibkan. Jadi ada yang mewajibkan menjauhi, menghadap kiblat atau membelakangi, ada imam lain yang tidak mewajibkan. Keluar dari perselisihan ini yaitu tidak menghadap dan membelakangi. Jadi mengakomodir dua pendapat. Ada lagi misalnya perkawinan seorang hendaklah dilakukan dengan wali sebagai jalan keluar dari perselisihan pendapat ulama. Mayoritas ulama mewajibkan adanya wali. Imam Abu Hanifah hanya menganggapnya sebagai pelengkap. Jadi memilih perkawinan dengan wali berarti telah mengakomodir pendapat yang berbeda. Jadi keluar dari perselisihan. Keluar dari perselisihan itu bisa berarti memberikan hukum yang adil. Itu pernah kan ada dua ibu yang mengaku satu orang bayi. Kemudian ada pemimpin yang adil yang berkata bahwa kalau tidak ada yang merelakan, bayi ini akan dibelah menjadi dua saja biar adil. Kemudian akhirnya ibu yang asli itu membiarkan bayi ini diberikan ke ibu yang palsu. Akhirnya terlihatlah bahwa ya mana mungkin ada seorang ibu yang membiarkan anaknya dibelah di depan matanya, itu enggak ada. Akhirnya ya bayinya diberikan kepada ibu yang asli. Ya termasuk itulah, keluar dari perselisihan itu memberikan aturan yang adil, memberikan penghakiman yang adil. Kemudian kaidah yang ke-14, manistajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya, niscaya diberi sanksi haramnya sesuatu itu. Jadi aturan kaidah ini merupakan aturan preventif untuk mencegah suatu tindak kejahatan. Misalnya contoh dari kaidah ini, khamr itu kan apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya, hukum meminumnya halal. Tapi ketika perubahannya itu dipercepat dengan proses kimia atau proses apapun dipercepat, maka hukum meminumnya haram, karena
tidak alamiah, ada campur tangan manusia gitu ya. Kemudian contoh lain misalnya seorang ahli waris pembunuh atau mengusahakan terbunuhnya pewaris, maka hak warisnya dicabut. Misalnya ini kan dalam film-film kan sering terjadi. Jadi seorang pangeran ingin buru-buru menaiki tahta rajanya, jadi rajanya itu diracun, atau ketika rajanya memiliki sakit parah itu diberikan tabib atau dokter yang kurang profesional, atau dokter dilarang mengobati. Nah, itu mempercepat proses innalillah, proses pewarisan tahta. Itu enggak, jadi pangeran itu enggak layak untuk mendapatkan hak warisnya. Kemudian ada lagi misalnya seorang yang tergesa-gesa berbuka puasa sebelum waktunya, maka puasanya batal dan tidak berhak mendapat ganjaran puasa. Ada wong mu'alaf anyaran gitu misalnya, nggak sabaran ingin berbuka, terus membuat fake azan tipu-tipu, terus buka padahal azan resminya belum dikumandangkan. Ini juga contoh dari kaidah ke-14. Kemudian kaidah yang ke-15, daf'u aqwa minar raf'i, menolak itu lebih kuat daripada mengangkat. Contoh dari kaidah ini adalah menjaga diri agar tidak sakit lebih utama daripada mengobati setelah sakit. Atau kalau kita sering dengan peribahasa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Preventive is better than cure. Jadi kalau dalam masalah pemerintahan itu seharusnya misalnya mencegah korupsi itu lebih baik dari memperbaiki budaya korupsi yang sudah menjalar. Kaidah ke-16, as-su'alu mu'adun fil jawabi, artinya pertanyaan itu dikembalikan dalam jawaban. Contohnya misalnya dalam persidangan, hakim bertanya ke penggugat guna meminta penjelasan, apakah istrimu telah engkau talak? Apabila dijawab yes, of course, ya, yeah, maka jawaban secara koheren atau secara kaitannya telah sesuai dengan pertanyaan. Dengan demikian, istri tergugat tersebut dihukumkan telah ditalak oleh suaminya. Kaidah ke-17, la yunsabu ila sakiti qaulun, tidak dapat diserupakan kepada orang yang diam suatu perkataan. Kaidah yang ke-18 ya. Kaidah ke-17, tidak dapat diserupakan kepada orang yang diam suatu perkataan. Jadi diamnya seseorang tidak menempati kedudukan sebagai orang yang berbicara. Atau diamnya seorang janda ketika diminta izin untuk dinikahkan bukan berarti ia memberi izin. Jangan disamakan kayak misalnya gadis yang diam apabila ada petunjuk kerelaannya, diam malu-malu kucing ketika diminta izinnya untuk dikawini. Karena ada hadis Rasulullah yang intinya diamnya sama dengan memberi izin. Wa idnuha sumatuha, izinnya adalah diamnya. Jadi dalam kasus
gadis itu ya pakai dalil ini, tapi ketika dalam kondisi-kondisi yang normal, kondisi janda yang diam dinikahkan, itu bukan berarti dia mengiyakan, ya. Jangan disamakan. Artinya dalam kaidah ini ada pengecualian. Kaidah ke-18, maka na aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Sesuatu yang banyak dikerjakan lebih banyak keutamaan, otomatis banyak kerja banyak imbalan. Itu hukum alam ya. Kalau sedikit kerja banyak imbalan, itu namanya menyalahi kodrat, mencari jalan pintas, mencari shortcut. Itu ndak dibenarkan dalam usaha yang real. Kayak kerja ya yang normal saja. Kerja biasanya dapat kerja membuat peraturan, biasanya sebulan dapat 30, ini kok dapat 300 juta. Wah, ini yang ada menyalahi aturan ya, menyalahi kodrat. Jadi dalam masalah ubudiyah itu pahalamu sesuai dengan kepayahanmu. Nanti ada pengecualiannya juga. Secara umum misalnya memisah-misahkan tiap rakaat dalam melaksanakan sholat witir lebih banyak daripada menyambung beberapa rakaat dalam sekali salam. Jadi witirnya ormas hijau itu lebih banyak pahalanya daripada ormas biru. Termasuk sholat rawehnya ormas hijau lebih banyak daripada ormas biru, berdasarkan kaidah ini ya. Kan karena dipisah-pisah setiap 2 rakaat salam, jadi kepayahannya lebih banyak dibanding yang 4 rakaat sekali salam. Kemudian keutamaan orang sholat sunnah duduk adalah setengah keutamaan pahala dibandingkan sholat berdiri, karena sholat berdiri kok lebih banyak kerjaannya dari sholat yang duduk, lebih banyak jengkulitnya. Meskipun demikian, ini yang saya tekankan, ada pengecualian dalam kaidah ini. Jadi saya teringat ada buku itu pernah saya baca tentang plesetan dari kaidah ini. Artinya memakai kaidah ini tidak sesuai pada tempatnya, tidak sesuai pada fungsinya. Jadi ada bocah itu bocil waktu tes itu mencontek atau gerpek atau membawa catatan gitu. Dia ketika ketahuan oleh guru pengawasnya, dia memakai kaidah al aslu fi syai'i ibahah hatta yadulla ala tahrim. Jadi sesuatu itu ibahah, boleh, sesuatu itu boleh sebelum ada dalil yang melarangnya. Jadi dia membela bahwa saya tidak ada larangan mencontek, tidak ada dalam peraturan di sini yang mengatakan bahwa mencontek dilarang, Pak. Tapi gurunya yang lebih senior ya, dia pakai kaidah yang sebaliknya, al aslu fi syai'it tahrim hatta yadulla ala ibahah. Asal sesuatu di sini haram sampai ada hal yang menghalalkan atau membolehkan. Jadi emang di sini ada yang membolehkan itu mencontek, tidak ada, ya berarti haram. Kamu itu gitu, gurunya bilang gitu. Ya banyaklah diceritakan dalam buku itu, yang saya ingat cuma itu ya. Kemudian kita lanjut pengecualian dari kaidah ini. Jadi saya tekankan berulang kali bahwa di dalam suatu kaidah itu
ada pengecualian atau kaidah itu tidak bisa berlaku secara mutlak karena metodenya yang induktif, yaitu kaidah ini diambil dari masalah-masalah fikih yang ada. Jadi pengecualian dalam kaidah ini kan tadi punya kaidahnya banyak kerjaan banyak pahala atau keutamaan, high risk high return kalau dalam trading, resiko tinggi imbalan juga tinggi, sebaliknya resiko rendah imbalan atau keuntungannya juga rendah. Tapi ada pengecualian ya dalam masalah ubudiyah ini ya. Misalnya kalau dalam sholat itu kan minimal 8 rakaat, maksimal 12. Kalau berdasarkan kaidah ini kan yang 12 yang pahalanya lebih banyak, tapi karena ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa 8 rakaat itu lebih utama dibandingkan 12, maka yang lebih banyak pahalanya yang sedikit, yang 8 rakaat. Kemudian sholat witir itu lebih utama, lebih banyak pahalanya sholat witir 3 rakaat daripada 5, 7 atau 9 rakaat, karena ada hadis yang menyatakan demikian, atau karena hadis yang menyatakan witir 5, 7, 9 rakaat itu hadis dhaif. Membaca surat-surat pendek dalam sholat itu lebih utama daripada membaca surat-surat panjang, karena Nabi sedang membaca yang pendek-pendek. Jadi ketika ada nas yang mengatakan demikian, maka kaidah ini tidak berfungsi. Itu benang merahnya ya, teman-teman bisa pahami. Kemudian kaidah yang ke-19, al-muta'addi afdhalu minal qasiri. Perbuatan yang mencakup orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan diri sendiri. Kaidah ini itu al-maslahatul am afdhalu min maslahatul khas. Jadi maslahah yang umum itu lebih utama dari maslahah yang khusus. Misalnya mencari ilmu, dalam kaitan mencari ilmu itu sholat thalabul ilmi afdhalu min sholatin nafli, kata Imam Syafi'i. Karena mencari ilmu itu manfaatnya itu bisa ke banyak orang, sedangkan sholat sunnah itu hanya manfaatnya pada diri sendiri. Jadi kalau dulu saya pernah sebentar mondok, itu ada yang riyadhahnya itu sangat besar sekali, tapi ketika di kelas tidur. Ini yang dalam hati ya saya kurang kurang pas lah. Belum bisa melihat skala prioritas. Kalau belum bisa riyadhah yang kuat, terus thalabul ilminya kuat, ya yang diprioritaskan thalabul ilmi. Kalau bisa riyadhah kuat kayak sholat sunnah, terus puasa, terus apapun itu, zikir, baca Quran, plus bisa mencari ilmu, artinya ketika di sekolah katakanlah tidak tidur, fokus mendengarkan materi dari guru, itu jauh lebih baik. Ada yang terlalu memaksakan, itu yang kurang pas. Kemudian pengecualian dari kaidah ini adalah ada kalanya yang untuk diri sendiri tapi lebih utama, yaitu iman ya. Kemudian kita lanjut ke kaidah ke-20, al-fardhu afdhalu minan nafli. Fardu itu lebih utama dari sunnah. Ini sudah jelas, sudah cetas sekali ya. Contohnya sudah nyata, misalnya sholat dalam ubudiyah ya, sholat fardu itu jelas lebih utama daripada sholat sunnah. Sampai melakukan sholat sunnah tapi kalau nggak melakukan sholat fardu, itu ya keliru.
nggak perlu banyak-banyak contohnya, tapi kita bahas yang pengecualian dari kaidah ini. Jadi yang ada yang ketika sunnah itu lebih utama daripada fardu. Misalnya memulai memberi salam hukumnya sunnah, tapi itu lebih utama daripada yang menjawabnya, walaupun hukum menjawab salam adalah wajib. Jadi memulai salam sunnah lebih utama daripada kita tidak memulai salam tapi menjawab salam yang hukumnya wajib. Itu ada pengecualian. Yang terakhir, al-fadilatul muta'alliqatu bidzatil ibadati ula minal muta'alliqati bimakaniha. Keutamaan yang berhubungan dengan ibadah sendiri lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempatnya. Contoh kasusnya, misalnya ada dua kelompok, yang satu sholat fardu sendiri di masjid, itu kan lebih utama daripada di luar masjid. Jadi yang A itu sholat fardu sendiri di masjid, yang B sholat di luar masjid tapi berjamaah. Mana yang utama? Yang utama tentu yang berjamaah di luar, karena itu berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Ini dalam kondisi darurat ya. Kalau dalam kondisi normal ya jamaah ya di dalam, kalau masih kosong. Kemudian sholat sunnah di rumah lebih utama daripada sholat di masjid, sebab adanya keutamaan yang langsung ada pada sholat, yaitu menjadi sebab kesempurnaan khusyuk ikhlas, jauh dari riya. Ikhlas adalah berkaitan dengan sholat itu sendiri. Jadi ada 21, kita sudah sampai 21 kaidah yang disepakati. Besok kita lanjut ke kaidah yang ke-22. Tetap fokus, tetap semangat, jangan lupa kopinya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.